Lagi berusaha aja menerima kenyataan kalau memang anak saya sudah meninggal. Jadi jangan pernah kamu berpikir kalau Akira adalah Rambut siapa yang bisa nempel di jas kamu selain Uang pesangon untuk kamu keluar dari kantor adik saya. Mirsa masih berusaha menerima kenyataan bahwa anaknya memang sudah meninggal. Luka itu belum sembuh, namun hidup terus berjalan. Terlihat Mirsa dan Reza sedang berbicara lewat telepon, membahas tentang Nisa, anak yang selama ini diyakini Mirsa sebagai putrinya yang hilang. Percakapan itu membawa suasana sendu dan penuh kerinduan, seolah keduanya sama-sama berusaha menenangkan diri di tengah kenyataan yang sulit diterima. Namun semuanya berubah saat kemunculan Pak Pramana. Ia datang menemui Mirsa membawa sebuah dokumen penting, akta kelahiran Akira. Di dalam akta itu, tertera dengan jelas bahwa Akira adalah anak dari Radit dan Karina. Fakta itu membuat Mirsa terdiam, seolah dunia berhenti sesaat. Ia menatap lembaran kertas itu dengan mata berkaca-kaca, mencoba memahami bahwa semua harapannya tentang Nisa mungkin memang harus ia lepaskan selamanya. Pramana meminta Mirsa untuk berhenti mencurigai bahwa Akira adalah Nisa. Menurutnya, Mirsa harus bisa melanjutkan hidup tanpa terjebak pada masa lalu. Tapi dalam hati kecilnya, Mirsa tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Ia tidak bisa memaksa dirinya untuk percaya begitu saja, meski bukti di depan matanya begitu kuat. Sementara itu, di tempat lain, suasana rumah tangga Radit dan Karina memanas. Sebuah rambut yang menempel di jas Radit memicu keributan besar. Karina mempertanyakan dengan nada penuh kecurigaan, rambut siapa yang bisa ada di sana selain milik Mirsa? Radit tampak panik dan kebingungan. Ingatannya melayang pada pertemuannya dengan Sarah beberapa waktu lalu. Ia sadar, rambut itu mungkin berasal dari Sarah, tapi ia memilih untuk diam. Radit tahu, jika Karina tahu tentang masa lalunya bersama Sarah, semuanya akan semakin rumit. Karina yang tak puas dengan jawaban Radit merasa dikhianati. Hatinya penuh kekecewaan dan amarah. Sementara Radit berusaha menenangkan, ia justru terlihat semakin bersalah. Ia tahu kebohongannya akan berbalik menyakiti dirinya sendiri. Adegan kemudian berpindah ketika Radit tanpa sengaja melihat Sarah menuju rumah Mirsa. Ia memilih bersembunyi, tak ingin kehadirannya diketahui. Namun dari kejauhan, seseorang lain juga memperhatikan, Ranti. Tatapannya penuh curiga, seolah menemukan sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Sarah yang datang ke rumah Mirsa membawa sesuatu yang mengejutkan. Ia memberikan uang pesangon dan menyampaikan pesan agar Mirsa segera keluar dari kantor Reza. Mirsa yang masih kaget hanya bisa berdiri terpaku di depan pintu rumahnya, mencoba memahami maksud kedatangan Sarah. Semua terasa begitu tiba-tiba. Setelah semua fitnah dan kesalahpahaman yang menimpanya, kini ia justru diusir dari tempat kerjanya sendiri. Perasaan kecewa dan bingung bercampur menjadi satu. Mirsa tak tahu apakah keputusan itu datang dari Reza, atau hanya permainan licik Sarah dan Ranti. Hatinya hancur, tapi ia tetap berusaha tegar. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Sementara itu, dari kejauhan, Radit yang menyaksikan semuanya diam-diam merasa bersalah. Ia sadar bahwa kehadirannya dalam hidup Mirsa hanya membawa masalah. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menutup matanya atas ketidakadilan yang menimpa Mirsa. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin membantu, tapi situasinya tidak lagi sesederhana dulu. Ranti yang melihat pertemuan Sarah dan Mirsa semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Ia mulai menyusun rencana baru, berniat memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadinya. Baginya, selama Mirsa masih berada di sekitar Reza, keberadaannya selalu menjadi ancaman. Di akhir cuplikan, suasana semakin tegang. Mirsa berdiri sendirian di depan rumahnya dengan amplop pesangon di tangan. Pandangannya kosong, seolah tak percaya bahwa orang-orang yang dulu mempercayainya kini berbalik arah. Ia tahu, hidupnya kembali akan diuji, dan kali ini lebih berat dari sebelumnya. Sementara di sisi lain, Reza yang belum mengetahui keputusan sepihak itu tampak tengah berusaha menyelidiki sesuatu. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres di balik tindakan Sarah. Perlahan tapi pasti, semua kepalsuan mulai terbuka satu persatu. Episode ini menandai titik balik bagi Mirsa. Antara kehilangan, kebenaran, dan keadilan yang mulai terkuak, ia harus memilih untuk tetap kuat. Di tengah fitnah, pengkhianatan, dan kepedihan yang tak berkesudahan, Mirsa terus membuktikan bahwa ketulusan tidak bisa dikalahkan oleh kebencian. Dan di balik semua itu, Reza masih menjadi satu-satunya harapan yang mampu membuatnya bertahan.